Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bentuk sebenarnya. Api hitam menghapus matahari. Seluruh tempat ini diselimuti olehnya. Di bawah penutup api hitam ini, semua orang di bawah tiba-tiba merasakan douki di dalam tubuh mereka mulai menghilang secara bertahap. Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat terus-menerus melahap douki di dalam tubuh mereka. Penemuan ini segera menyebabkan banyak orang menjadi ketakutan. Dari nasib mereka yang mencoba melarikan diri sebelumnya, jelas bahwa klan Hun tidak berniat meninggalkan yang selamat. Oleh karena itu, seluruh pegunungan ini menjadi kacau saat ini. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa upacara pengobatan biasa benar-benar akan berubah menjadi ini. Hati-hati, seluruh tempat dipenuhi dengan nihility devouring flame yang sangat kecil. Bahkan douki tidak bisa memblokir hal ini. Tangan Xiao Yan mendarat di bahu Yao Lao. Api merah muda menutupi keduanya. Teratai api jauh di dalam matanya berputar. Berdasarkan penglihatannya, tempat ini dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya hitam kecil yang tidak bisa dideteksi dengan mata telanjang. Bintik-bintik cahaya ini akan mendarat di tubuh seseorang seperti belatung di tulang seseorang. Setelah itu, mereka akan terus melahap douki di dalam tubuh seseorang. Dalam menghadapi penyiksaan seperti ini, sama sekali tidak berguna bagi orang-orang ini untuk menggunakan douki untuk menutupi tubuh mereka. Bintik-bintik cahaya hitam itu diam-diam akan bergabung dengan pertahanan douki saat mereka melakukan kontak dengannya. Dunia telah disegel. Sepertinya klan Hun tidak berniat membiarkan siapapun tetap hidup. Yao Lao berbicara dengan wajah muram. Apakah orang-orang ini akhirnya berencana untuk bertindak setelah terdiam untuk waktu yang lama? Xiao Yan mengerutkan kening erat. Tampaknya mereka sangat beruntung. Mereka benar-benar berjalan langsung ke tangan klan Hun. Namun, mereka tidak punya pilihan. Bahkan jika mereka dapat menebak bahwa klan Hun akan menyerang klan Yao, mereka tidak akan dapat menebak bahwa klan Hun akan menyerang pada saat ini, ketika mereka tidak mungkin untuk bertindak. Sepertinya sikap rendah hati yang disimpan klan Hun selama periode waktu ini terkait dengan masalah ini. Mereka juga sangat diam saat klan Shi menghilang terakhir kali. Yao Lao sedikit kesal saat berkata. Dia sebenarnya gagal mempertimbangkan ini. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah klan Yao, klan Yan dan klan Lei membentuk aliansi, barisan mereka akan menyebabkan klan Hun dengan hati-hati mempertimbangkan tindakan mereka sebelum bertindak. Tanpa diduga, mereka masih gagal memblokir skema klan Hun meskipun demikian. Tidak heran jika klan Hun tidak mengirimkan ahli apapun meskipun melihat aliansi Sky Mansion menghancurkan klan Hun. Sepertinya meski waspada terhadap klan Gu, mereka juga bersiap untuk menyerang klan Yao. Xiao Yan juga mengangguk. Sekarang setelah ini terjadi, dia juga mendapatkan jawaban atas beberapa keraguan yang dia miliki sebelumnya. Bukan karena klan Hun tidak ingin membunuhnya. Sebaliknya, itu karena yang terakhir memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Antara masalah membunuh Xiao Yan dan berurusan dengan klan Yao, klan Hun secara alami akan memilih yang terakhir. Di mata mereka, Xiao Yan mungkin kuat tapi dia masih jauh dari bisa mencapai level klan Yao. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Lao bertanya dengan suara yang dalam. Jika situasi hari ini tidak ditangani dengan baik, keduanya akan menemui kecelakaan. Dari cara klan Hun bisa diam-diam melenyapkan klan Ling dan Shi, kekuatan yang pertama seharusnya jauh melebihi harapan mereka. Yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu dengan tenang dan mengamati situasinya. Jika klan Hun benar-benar berniat menyerang, klan Yao pasti akan membalas. Pada saat itu, kami akan mengambil kesempatan untuk menemukan cara untuk melarikan diri. Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam.
Dia tidak memiliki pemikiran besar untuk menyelamatkan klan Yao. Ini karena mereka saat ini bahkan tidak dapat menjaga diri mereka sendiri. Dari mana mereka akan mendapatkan mood untuk peduli tentang klan Yao? Apakah klan Yao bisa mengatasi bencana besar ini tergantung pada nasib mereka. Yao Lao juga mengangguk pelan. Meskipun dia juga anggota klan Yao, perasaannya terhadap mereka terlalu tipis. Dia mungkin merasa sedikit tidak enak karena klan Yao telah bertemu dengan bencana seperti itu, tetapi dia tidak akan menuntut Xiao Yan menyelamatkan mereka karena itu. Dalam hatinya, posisi Xiao Yan jauh lebih penting dari klan asing dan dingin ini. Yao Lao melayang di langit. Dia melihat api hitam yang mengerikan di langit yang menyebar ke cakrawala. Ekspresinya juga sangat suram. Dia bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari dalam. Semua anggota klan Yao, dengarkan. Aktifkan formasi Yao transformasi surga. Yao dan menghirup udara dalam-dalam. Teriakan tegas yang tegas terdengar. Kali ini, dia bisa merasakan bahaya yang belum pernah dia deteksi sebelumnya. Bahaya seperti itu memungkinkannya untuk memahami bahwa kelangsungan hidup klan Yao akan ditentukan hari ini. Hati semua anggota klan Yao bergetar setelah teriakan keras Yao dan terdengar. Formasi Heaven Transforming Yao adalah formasi penjaga klan Yao. Ini adalah pertama kalinya diaktifkan sejak zaman kuno. Dari sini, orang bisa tahu bahaya besar apa yang menimpa klan Yao. Bas! Mereka semua sesepuh dari klan Yao dengan cepat menembakkan banyak pilar cahaya yang ditembakkan ke pegunungan ini pada saat ini. Gunung itu segera berguncang. Banyak pilar cahaya besar pecah dari gunung. Akhirnya mereka terjalin satu sama lain dan membentuk formasi aneh yang sangat besar. Semua bahan obat yang berharga pada saat ini layu saat formasi ini terbentuk. Energi tak berujung meletus dan mengalir ke formasi besar itu. Desir-desir. Pada saat ini, hampir semua orang dari klan Yao dan mengumpulkan Douqi di dalam tubuh mereka menjadi pilar cahaya yang menembak ke dalam formasi besar dari segala arah. Formasi cahaya menjadi cerah dan tekanan menakutkan yang mirip dengan naga besar berjalan yang tertidur selama ribuan tahun, dipancarkan. Seluruh alam Yao bergetar hebat saat tekanan ini dilepaskan. Energi yang besar dan besar terus berkumpul ke arah formasi. Benar-benar tekanan yang menakutkan. Dengan berada di dalam formasi besar, bahkan ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat dia melihat formasi cahaya besar yang menyilaukan. Tekanan semacam ini kemungkinan besar bisa dibandingkan dengan elit bintang 8 Dou Sheng. Landasan klan Yao ini memang luar biasa. Ini adalah formasi penjaga klan Yao. Itu tidak pernah diaktifkan. Tanpa diduga, kali ini, ekspresi Yao Lao menjadi rumit saat ia melihat ke formasi cahaya dan berkata, dikabarkan bahwa formasi ini diciptakan oleh leluhur pendiri klan Yao. Jejak fragmen jiwanya telah tertinggal. Jika diaktifkan, itu mungkin bisa memblokir klan Hun. Founding Ancestor, sudut mata Xiao Yan bergerak-gerak. Satu-satunya yang bisa disebut leluhur pendiri klan Yao kemungkinan besar adalah elit Dou Di yang telah mendirikan klan Yao. Haha, apakah ini formasi penjaga klan Yao? Kekuatannya memang jauh lebih kuat dari klan Ling dan Shi. Hun Huzi melihat energi yang agak menakutkan yang melonjak dalam formasi besar di bawah. Dia berbalik di depan banyak pasang mata dan membungkuk ke arah api hitam yang mengerikan. Dia dengan hormat berkata, Tuan Nihility, Anda mungkin harus turun tangan untuk menghancurkan formasi ini. Setelah suara hormat Hun Huzi terdengar, mungkin saja api hitam di belakangnya mulai bergoyang perlahan. Pendakian hitam itu naik dan perlahan diaglomerasi menjadi sosok manusia. Akhirnya, itu muncul di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Api hitam menutupi sosok itu sementara banyak simbol hitam aneh menutupi tubuhnya. Matanya tampak seperti lubang hitam dan dipenuhi dengan kekuatan melahap yang menakutkan. Dia menginjak api hitam dan berdiri di langit.
Karena dia ditutupi oleh api hitam, penampilannya agak kabur. Namun, gelombang aura yang sangat kuno dan aneh perlahan muncul di tempat ini saat muncul. Nihility Devouring Flame di semua tempat mengeluarkan rengekan aneh setelah orang api hitam muncul. Seolah-olah mereka dengan hormat menyambut pemiliknya. Nihility Devouring Flame. Mata Xiao Yan menatap tajam pada sosok yang tampaknya seperti iblis. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Mengingat pemahamannya tentang api surgawi, dia secara alami dapat segera mengidentifikasi bahwa sosok ini adalah tubuh sebenarnya dari Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame sejati. Nihility Devouring Flame ini sebenarnya juga telah membentuk roh flame surgawi. Yao Lao memandang Xiao Yan. Mulutnya kering. Nihility Devouring Flame dan Purifying Demonic Lotus Flame di alam api iblis adalah keberadaan yang serupa. Itu bahkan sedikit lebih kuat dari Purifying Demonic Lotus Flame. Aura yang menakutkan, orang ini bahkan lebih kuat dari Yao Dan. Xiao Yan menjilat mulutnya. Badai besar melonjak di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan api surgawi yang begitu kuat. Kemungkinan orang ini telah ada untuk waktu yang lebih lama daripada api lotus pemurnian iblis. Dewa iblis seperti sosok yang kuat perlahan menundukkan kepalanya di depan sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat formasi besar dengan kekuatan yang luas dan perkasa di bawah. Api hitam yang mengerikan berputar dengan kuat di atas kepalanya. Akhirnya, itu berubah menjadi hujan api hitam padat yang turun menuju formasi besar dari segala arah. Cici. Asap putih mulai meletus dari formasi saat hujan api hitam turun. Semua orang bisa merasakan bahwa energi di dalam formasi sedang dimakan oleh hujan api. Klan Yao, kamu masih bisa bertahan jika kamu menyerah. Kami masih berguna untuk klan Yao MU. Hujan api hitam turun dari langit. Pegunungan hijau subur segera menjadi kuning. Tampak seolah-olah semua kehidupan telah dilahap. Pada saat yang sama, suara serak, yang menyebabkan bahkan jiwa seseorang bergetar, perlahan dipancarkan dari sosok seperti iblis itu. Tidak akan mudah menelan klan Yaoku. Wajah Yao Dan menunjukkan keganasan saat ini. Dia mengeluarkan teriakan keras dan pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari gunung obat dan langsung menyerbu ke dalam formasi. Dari sudut mata Xiao Yan, dia bisa melihat dengan jelas bahwa sebenarnya ada berbagai macam pil obat yang dikemas rapat di dalam pilar cahaya. Angka-angka yang menakutkan menyebabkan dia menghirup udara dingin. Tampaknya klan Yao telah sepenuhnya menggunakan semua koleksi mereka. Dengan lonjakan lautan pil obat ke dalam formasi, ekspresi tegas juga melonjak ke wajah Yao Dan. Puluhan ribu pil yang membentuk langit. Atas nama pilnya, leluhur pendiri kembali. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.